Pak panjang banget sih KRS aja, perwalian, uji coba, KRSA, KRSB. Wah itu panjang banget kan. Setelah itu kuliah udah tepar duluan gitu ya. Oke, next. Oke, next ini mungkin ada pertanyaan dari Anon lagi ya. Anon. Bagaimana contoh teknis penyetaraan KRSEC yang one activities for many competencies dan one competencies from many activities di student portal? Student portal, ini kayaknya Mas Ari harus. Coba bisa buka student portal nggak? Okay. Boleh nih, udah nih Udah Pak. nih Mas. Oke, good. Boleh. Dari mana? Gini. Dari di Fana atau dari aku nih? Sambil disiapin, basically sebenarnya teknik apa ya untuk menyetarakan itu adalah kamu harus KRS ya. Jadi karena nggak bisa disetarakan kalau kamu nggak KRS. Tapi KRS ini ada dua metode ya. Jadi yang pertama adalah KRS di awal. Jadi ini mekanisme KRS-nya terencana ya. Terencana, betul. KRS-nya di awal ini sebagai satu mekanisme terencana namanya. Yang kedua adalah aktivitas yang sudah terjadi sebelumnya, ini aktivitasnya aktivitas lampau. Kalau KRS terencana artinya kamu sudah tahu akan melakukan aktivitas apa selama 1 semester ke depan dan dipastikan bahwa sampai sebelum masa input nilai itu kegiatannya sudah selesai. Itu kalau KRS terencana. Kalau yang kedua adalah ini aktivitasnya aktivitas lampau, jadi pelaporan. Jadi kalau kamu sudah pernah ikut kegiatan yang sebelumnya kamu belum ikut KRS dan ternyata dalam periode semester kamu lewatin itu kamu mencapai beberapa aktivitas yang kemudian ini bisa diklaim kepada SKS. Nah ini bisa diklaim ke dalam bentuk aktivitas lampau namanya ya. Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Nah sebenarnya terkait ini juga bahwa setiap aktivitas yang kemudian akan diklaim itu selain KRS kamu harus isi di student portal dulu. Jadi kalau kamu buka student portal tadi lagi disiapin itu ada fitur kemahasiswaan, nanti di kemahasiswaan ada bagian aktivitas. Ya, ini ada 2 menu ya. Ya. Ada aktivitas sama penyetaraan. Betul. Nah, jadi ketika pada bagian aktivitas itu di situ ada beberapa tombol ya. Ada kompetisi, ada non kompetisi, ada rekognisi, ada wirausaha. Jadi kamu tinggal pilih jenis kegiatan yang kamu ikuti seperti apa. Jadi disesuaikan dengan form data yang tersedia pada fitur aktivitas tersebut. Ya, nanti setelah kamu isi, maka data yang kamu unggah itu nanti akan divalidasi atau diverifikasi oleh dosen terlebih dahulu. Ya, dosen pembimbing akademik yang kamu assign. Makanya tadi penting juga untuk kamu sekali lagi berkonsultasi. Ya, ini perkara akademik yang kurikulum aja itu harus konsultasi, apalagi yang kegiatannya non akademis gitu ya. Perlu dikonsultasikan juga. Betul, harus dikonfirmasi karena akan diklaim ke dalam aktivitas akademik gitu ya. Nanti dosen pendamping ataupun dosen pembimbing akademik yang kamu assign dalam fitur ini. Jadi misalnya di sini part ini, di setiap fitur ini semuanya akan membutuhkan data dosen. Ya, jadi ketika ada informasi dosen yang dimasukkan, nanti dosen akan mengetahui data bahwa kamu mengusulkan aktivitas. Ya, ketika nanti aktivitas itu sudah diusulkan oleh mahasiswa, dosen berhak memberikan nilai. Ya, nilai yang kemudian secara aturan ini sudah ada pedomannya ya. Pedoman EC multi aktivitas itu sudah ada di SIMAK IPB ACID. Kamu lihat bagian panduan ya. Bagian panduan, nanti di sana ada informasi tentang tata cara penilaian dan informasi yang diperlukan untuk menetapkan nilai gitu ya. Kalau nanti mendapati bahwa dosen belum mengetahui cara menilai aktivitas gitu ya. Setelah dinilai aktivitas tersebut oleh dosen, nilai ini nanti bisa berguna pada 2 hal. Yang pertama, yang paling utama yang sedang ditanyakan adalah untuk proses klaim multi aktivitas. Ya, jadi nilai itu sangat menentukan nilai kamu juga ya di mata kuliah yang kamu usulkan gitu. Yang kedua, nilai ini akan berguna juga untuk grade yang akan kamu peroleh pada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah tadi. Jadi sedianya harus dipastikan sekali lagi bahwa kamu harus konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau dosen yang kamu assign pada aktivitas pengisian laman di student portal. Dan masuk pada pertanyaan, setelah kamu mengisi data di laman student portal mengenai pelaporan aktivitas kamu, apapun jenis aktivitasnya ya, sekali lagi bahwa ada jenis kompetisi, non kompetisi, rekognisi ataupun wirausaha, nanti ada fitur Aktivitas. ya, ada fitur sudah. Oke, nah di sini tadi ya ada beberapa jenis isian gitu ya. Nah setelah selesai pengisian, nanti ada penyetaraan MBKM. Nah, jadi kalau kamu sudah isi aktivitasnya, di sana hanya ada terbaca gitu ya, mana saja mata kuliah yang
bisa kamu klaim ataupun aktivitas yang kamu bisa klaim untuk mata kuliah kalau kamu sudah mengisi pelaporan data dulu. Jadi capek-capek kamu bilang one activities for many competencies atau one competencies for many activities, itu nggak bisa terbaca di sistem kalau kamu nggak pernah melaporkan data apapun. Ya, jadi catatannya yang utama adalah kamu harus mengisi data terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada, di situ ada 2 catatan karena kamu belum ada isian sebelumnya. Jadi ada pertanyaan. Yang pertama adalah kamu sudah melakukan KRS atau belum? Tadi seperti yang saya bilang. Kalau sudah melakukan KRS itu dengan skema terencana. Ya, karena sudah terencana, kamu bisa melihat mata kuliah apa saja yang bisa kamu klaim terhadap pelaporan data yang kamu usulkan. Gitu. Jadi itu kalau yang terencana. Yang kedua, di fitur tersebut sudah ada. Kalau kamu belum melakukan KRS, tindak lanjutnya juga sudah ada. Ya, jadi kamu bisa pilih juga jenis aktivitas apa yang akan diklaim terhadap mata kuliah apa. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa di sana sebaiknya gini. Nanti yang bertanya tadi kamu coba simulasikan ya dengan data yang sudah kamu isi di sistem. Karena sekarang kita sedang tidak pegang data. Atau saya sebenarnya ada data di laptop, tapi nanti coba dicek aja. Kalau sekarang intinya atau nonton yang sebelumnya. Oh, yang sebelum sudah ada. Baiklah, sudah ada. Ya, jadi intinya di pelaporan data penyetaraan MBKM itu harus ada data dulu. Betul. Ya. Ketika udah ada data, nanti di sana ada fitur jumlah jam yang bisa diklaim untuk menyetarakan 3 SKS. Kalau ternyata setiap aktivitas yang kamu pilih itu banyak dan jamnya tidak memenuhi untuk 1 SKS, kamu bisa pilih beberapa aktivitas. Ya. Sebaliknya, kalau satu aktivitas yang kamu usulkan itu jamnya sudah sangat banyak, itu bisa kamu ambil beberapa jam saja untuk mengambil satu jenis mata kuliah dan sisanya bisa ditabung untuk mata kuliah yang lainnya. Monggo Mas Angga kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, saya kira kalau untuk yang enrichment course sudah ini ya, intinya sih satu adalah terencana. Kalau direncanakan berarti Anda memilih mata kuliah enrichment course itu di awal. Atau misalnya begini, Anda mau melakukan kegiatan magang ya, kemudian nanti dikonversi menjadi mata kuliah reguler. Nah, itu nanti ada fitur untuk penanda bahwa dia adalah kegiatan MBKM. Jadi Anda tidak perlu masuk kuliah, tidak perlu ngisi BAP, karena itu nanti dikonversinya menjadi berita acara aktivitas di student portal yang menu MBKM gitu ya. Paling gampang mungkin yang belum pernah Anda siapa namanya? Caca bisa masuk Zoom kan, Caca? Caca, nanti saya jelaskan deh. Kalau yang ini kan nggak bisa ya, pakai usernya yang Caca. Ya Caca karena semester lanjut, bukan semester baru. Ya. Kalau ini mahasiswa abadi. Ya. Masuk IPB tahun berapa? Aduh, agak segan ya disebut. Kalau saya masih kepala 19. Oh, baiklah, saya 2009. Oh, 2000 ya. Mana? Oke, di share screen. Ya. Nah, intinya begini. Satu, ada fitur baru yang menunjukkan bahwa Anda kalau misalnya mau tadi satu kegiatan untuk menjadi beberapa mata kuliah gitu ya, atau beberapa kompetensi, itu bisa dilakukan di awal ya, sehingga ngisi KRS-nya juga di depan. Itu namanya KRS terencana, atau nanti di belakang RPL. Tetapi walaupun nanti Anda di belakang, tetap Anda harus melakukan KRS ya. Ada nggak? Bisa nggak? Bisa Pak, udah. Digedein aja. Oh, ini ya nampil. Nah, Anda masuk ke perwalian ya. Di sini ada rencana studi, kemudian ada perwalian ya. Nanti yang tahapan pertama perwalian ya. Nah, perwalian ini Anda tinggal pilih, ada 3 pilihan: mata kuliah wajib, kemudian sporting course atau interdep, dan satu lagi enrichment course. Nah, ini mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang ada di prodi Anda ya. Kira-kira apa? Nah, itu kan kurikulumnya udah ada ya. Silakan dipilih sekalian. Kira-kira mau pilih apa ya? Misalnya EC nih ya Pak ya. Oh, mau EC? Yakin mau EC? Nanti disetujui nggak sama dosennya? Yang ini udah saya masukin semua. Oh, ini udah. Oke, berarti udah ya. Oke, udah ya. Ini udah dikonfirmasi belum ya? Belum. Nah, ini tandanya belum dikonfirmasi karena statusnya belum checklist. Artinya dosen belum melakukan persetujuan. Nah, kalau bagaimana Pak kalau dosennya ternyata tidak melakukan persetujuan? Nah, itu selama 3 hari, 3 kali 24 jam itu maka akan otomatis di
disetujui. Jadi perwalian disetujui. Nanti kalau ada perubahannya di KRS. Nah, berarti sekarang kita masuk ke percobaan KRS, pengisian KRS. Nah, pada saat pengisian KRS, ini udah bener ya, statusnya Anda semester 6, namanya Rosifa. Panggilannya Caca yang mana ya? Saya juga bingung. Salsabila, Caca. Oke, isi KRS. Ya, alhamdulillah tidak terblokir ya, berarti aman, tidak terblokir keuangan, status aman, nilai BL aman, masa studi juga aman. Nah, ini Anda tinggal pilih ya mata kuliah yang ada di sini. Ya, prinsipnya sih kalau Anda sudah memilih, nah ini ada tanda ya di bawah itu. Di bawah kuliah Anda tinggal pilih paralelnya kuliah 1, 2, 3 dan sebagainya, disesuaikan ya. Bisa ini di blok dari prodi, beberapa prodi melakukan Anda harus di K1, Anda harus kedua, tapi ada yang bebas. Nah, bebas ini ya kadang-kadang ngerebutan. Nah, gitu ya. Karena ada kuota, masing-masing kelas itu ada kuota, nggak bisa sembarangan. Nah, kalau Anda milih di bawah itu ada checklist. Mata kuliah akan disetarakan melalui aktivitas MBKM. Nah, tadi kalau misalnya Anda melakukan magang, kemudian akan dikonversi menjadi mata kuliah reguler dan itu harus sepengetahuan dosen pembimbing dan prodi, Anda bisa lakukan checklist. Jadi Anda nanti tidak perlu melakukan masuk kelas, BAP dan sebagainya. Karena ini nanti pelaporannya adalah di berita acara aktivitas. Tapi yakin ini adalah terencana. Dan rencananya harus yakin ya. Dan sudah dikonsultasikan. Sudah dikonsultasikan. Dan ini saya diterima nih magang di tempat itu, berarti Anda jalan KRS. Tapi kalau belum pasti, Pak saya daftar magang, sekarang mau KRS ini. Nanti nggak dapat repot gitu ya. Jadi kalau kuliahnya enggak, magangnya enggak. Nah, kalau itu bagaimana Pak? Kalau misalnya saya mendaftar tapi belum, Anda ambil aja kuliah reguler, kemudian nanti Anda berita acara aktifnya diisi, Anda rekognisi. Nah, dilakukan di belakang. Ini jangan sembarangan diklik ya. Jadi ini diklik apabila Anda betul-betul melakukan nantinya konversi terhadap kegiatan aktivitas MBKM. Ya, dari yang baik dari multikanal yang 9 maupun dari multi aktivitas. Ya, dan ini harus dikonsultasikan kira-kira aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dikonversi menjadi mata kuliah atau menjadi kompetensi tertentu gitu ya. Nah, ini perbedaannya dibandingkan fitur yang sebelumnya. Oke, next kira-kira udah pasti. Nah, ini nanti akan otomatis Anda akan terlihat jadwal saya. Jadwal ini akan memudahkan Anda untuk mengatur apakah jadwal Anda bentrok dengan kuliah-kuliah yang lain ya, atau juga melihat saya pengennya hari Jumat Sabtu itu libur gitu ya, mudik. Nah, itu bisa juga diatur di sini gitu ya. Atau saya pokoknya seringnya bangun siang, saya pengennya di agak jam 10 gitu. Nah, tinggal dilihat. Nah, tapi tadi menentukan kelasnya ya harus dipastikan ya. Ya, kalau sudah ini tinggal selesai ya Anda tinggal kuliah. Ya. Jadi intinya sih simpel. Yang nggak simpel itu apa? Pada saat Anda tercatat kasusnya blokir gitu ya. Nah, kalau blokir silakan lapor. Nah, kemudian ada juga nih yang satu hari ini masuk ke help center kami itu terkait dengan status mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Nah, sebetulnya status mahasiswa yang mendapatkan beasiswa coba dicek ulang lagi ya. Tadi malam kita coba refresh lagi gitu ya, dan ternyata emang ada data yang belum masuk di sistem dan alhamdulillah jam 11 malam itu sudah clear. Ya, kecuali datanya emang Anda belum masuk gitu ya, dan itu bagaimana cara tahu bahwa data saya sudah masuk? Ya silakan ke beasiswa itu ada di Ditmawa ya, nanti ke Ditmawa, kemudian kalau BUD nanti ada di BUD, kemudian kalau yang S2 dan S3 atau vokasi silakan lapor ke sekolahnya masing-masing ya, dicek ya, sekolah vokasi ya, sekolah pasasarjana gitu ya, setara dengan fakultas. Siap. Oke, berarti bisa dicek lagi ya Pak? Bisa dicek. Sekarang di refresh aja, dicek yang ada masalah. Kalau tetap ada kendala, ya silakan lapor ke help center lah. Ya. Tapi jangan banyak-banyak. Saya semalam 144. Pusing juga ya help Pak. Center pertanyaannya sama, padahal jawabannya juga sama. Silakan coba. Berhasil loh. Ya, terlalu panik ya, kadang-kadang masa terlalu panik. Padahal ini uji coba. Tapi uji coba itu penting untuk mengetahui sistem ini siap atau tidak, Anda siap atau tidak. Betul. Gitu. Ya, jadi kenapa kami Pak panjang banget sih KRS saja, perwalian, uji coba, KRSA, KRSB. Wah, itu panjang banget kan. Setelah itu kuliah udah tepar duluan gitu ya. Nah, jadi intinya sih kita menjaga supaya datanya lebih bersih gitu ya. Karena setelah KRSB dikunci, kemudian kami laporkan ke Pedikti. Dan Anda sebenarnya bisa lihat nanti ya, data-data di Pedikti Anda lihat apakah sudah sesuai belum. Nah, itu dilihat.
Nah, kalau ada yang tidak sesuai setiap semester itu jangan hanya lihat student portal ya. Jangan hanya melihat simaknya, tetapi coba lihat di PDDiktinya. Nah, itu segera laporkan kalau ada ketidaksesuaian. Rata-rata itu ketidaksesuaian itu karena Anda dulunya salah. Input Salah nick misalnya aja, nama bapak, nama ibu salah karena di awalnya salah gitu. Ya, jadi tolong mohon diperbaiki dari awal. Betul, hubungannya kalau PDDikti itu adalah kalau di IPB kamu datanya kan digunakan hanya untuk aktivitas yang berhubungan dengan IPB. Next, kalau kamu mau escalate aktivitas kamu ke level nasional, itu semua required base data yang ada di PDDikti. Jadi kalau data kamu salah, tadi benar kata Mas Angga, semuanya akan jadi salah ya. Kalau mau ikut kompetisi di level nasional ataupun internasional yang representing Indonesia, kamu harus benar-benar sama data kamu dengan data PDDikti gitu. Jadi kalau data kamu tidak tersedia pada data PDDikti, tidak ada dalam database, kalau kamu ikut event di nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek atau yang lainnya, maka kamu harus memastikan ke biasanya kalau PDDikti itu teman-teman memastikannya ke APPMB atau ke departemen. Untuk apa nih? Kalau misalnya ada data salah. Data salah itu gini, sebenarnya di kita itu tim PDDikti itu ada 3 direktorat ya. Jadi ada teman-teman di STD, kemudian teman-teman di Dita PPMB untuk akademiknya, kemudian untuk SDM-nya di dosen dan lain-lain itu ada di SDM. Jadi emang koordinasi 3 inilah. Tapi bisa support ke help center. Help center aja ya. Nanti lapor ke help center. Kalau ada kendala silahkan laporkan, nanti kami akan telusuri. Ditindaklanjuti. Ya. Yang sering kejadian adalah yang mahasiswa pindah mayor. Nah, itu yang pindah-pindah gitu ya, yang tidak sehati gitu ya, pindah lain hati, itu yang repot itu kadang-kadang ya. Jadi emang harus menetapkan hati itu harus dari awal gitu. Jadi mungkin mumpung belum terlambat bisa dicek kali ya Pak ya, data-datanya benar atau tidak di PDDikti. Coba lihat, searching deh. Ini kan sekalian buka ya. Coba lihat di PDDikti. Klik PDDikti Kemendikbud. PDDikti aja. PDDikti aja. Nah, itu di bawahnya tuh PDDikti Kemendikbud. Nah, itu pangkalan data PDDikti. Nah, sekarang searching nama kamu. Search aja NIM-nya aja. Biar gampang. Kalau nama kan spellingnya agak. NIM saya boleh. Pasti belum ada. Tapi ada. Hah? Ada di sana ada. Cari di nama. Nah, bawah ke bawah. Nah, nama mahasiswa kan ada. Klik di nama manajemen ya. Nah, dilihat terus statusnya masuk 2019 kan? Aktif. Alhamdulillah. Nah, coba lihat lewat studi. Nah, ini nanti kalau yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan CPNS, PNS dan sebagainya ini sangat penting nih. Nah, ketahuan nilainya? Enggak ada. Oh, Aman Pak. Aman ya. Ya, ini yang diambil. Nah, kalau nggak ada ketidaksesuaian, nah silakan dilaporkan. Karena ini yang kami laporkan di PDDikti. Nah, kita sama-sama lah mengawal data-data dari awal itu ya, dari prodi ke kami ke PDDikti itu supaya clear, kemudian valid, transparan dan komplit ya. Jadi kita sama-sama menjaga data karena data di IPB cukup besar dan kita juga menjadi tanggung jawab terhadap data yang ada. Oke ya. Oke. Mungkin daripada kan tadi Pak untuk KRS ya permasalahannya di SPP lah atau segala macamnya. Tapi jangan lupa nanti telat KRS gara-gara nggak tahu nih Pak timeline tanggalnya. Nah itu sangat penting tuh. Penting, kan, Pak? Tahu nggak? Nah ini nih lagi udah buka dia. lagi buka kalau nggak tahu ya coba tadi lihat buka lagi itu sebenarnya sudah ada ya sana. Satu di IPB Mobile coba lihat di pengumumannya. Nah, tahu nggak di sini saya punya akun IPB Mobile. Karena saya harus tahu ini masuk nggak ada informasinya. Nah di IPB Mobile kami sudah informasikan secara banyak. Nah coba back ke belakang. Nah di sini ada kan? Di sini juga kami sudah informasikan terkait timeline ya kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian di IPB Mobile juga ada di home pengumuman. Ya, di pengumuman depan itu juga ada ya. Nah, ada IPB Mobile? Jangan-jangan belum download paling bawah. Nah, ada kan? Pembayaran SPP dan pengisian KRS semester genap. Itu sudah kami kan timelinenya ya, diikuti sudah ada. Kurang lengkap, lihat di simak.ipb.id nanti ada panduan. Nah, itu juga ada timeline. Jadi kami secara ini sosialisasi sudah cukup banyak gitu ya. Kalau enggak kalau mahasiswa tuh kan senangnya IG ya. Nah, itu juga IG ada. IG yang sekarang yang sering di ini mahasiswa kan di APPMB sama di Mawa. Nah, jadi tolong ikuti aja lah ya. Follow di kolom ini.
Jadi informasinya udah sangat tersebar ya Pak? Ya, sangat tersebar. Nah, cuman masalahnya mahasiswa itu sekarang lemah dalam literasi. Ya, kadang-kadang pengennya nanya lagi, padahal udah ada gitu. Pengennya instan ya Pak. Betul, instan. Jadi kapan perwalian? Nah, paling lambat tanggal 9. 6 sampai 9. Betul nggak? Di sini kok tanggal 10 ya Pak? Oh, tanggal 10. Ya, bonus buat kamu lah. Tanggal 3 sampai 10 nih. Ya, SPP-nya tanggal 9. SPP tanggal 9. Nah, dari tanggal 3 sampai 9. Tapi ada nanti kalau Pak saya belum bisa bayar, ya silakan lah nanti mengajukan untuk pencicilan melakukan penambahan deadline waktu gitu ya. Kemudian apa tadi perwalian sampai tanggal 10 tadi kan. 10 ya, KRSA. Dan itu multrisata ya. Iya. Multrisata itu bukan artinya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bukan ya. Multrisata itu S0 artinya vokasi, S1 sarjana, kemudian S2 magister dan doktor. Ya. Kemudian habis itu KRSA itu kami buat agak berbeda tanggal 10, 11 dan 12 untuk masing-masing strata, vokasi dan S0. S1-nya tanggal 11, pasca itu tanggal 12. Nah, mundurnya atau selesainya juga sama. Ya, ada selang waktu supaya bebannya tidak terlalu berat. Nah, nanti KRSB, nah itu kapan? Tanggal 31. Oh, 31. Untuk sekolah vokasi dan PKU, KRSB-nya Tanggal 1. Yang semester 4 ke atas tanggal 1, pasca sarjana tanggal 2. Ya, jadi emang sudah ada deadline-nya, tolong diikuti. Dan tadi KRSB ini kalau misalnya Anda belum melakukan KRSA sama sekali, Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan. Sehingga nanti Anda akan absen selama 2 minggu. Sedangkan syarat perkuliahan adalah 80%. Ya, jadi sayang ya. Susah lagi nanti di UTS. Jatah bonusnya cuma 1 lagi tuh, kan 3 kali kan. Nah, jadi jangan sampai Anda telat untuk mengisi KRS. Itu ya. Oke. Jangan tidak KRS, jangan telat KRS. Ya. Ini mungkin dari pertanyaannya mungkin cukup kali ya. Sudah cukup. Sudah Jadi sudah intinya, banyak. jangan telat KRS. Jangan telat KRS. Jangan telat KRS. Pokoknya harus aware terhadap timeline yang dikasih oleh IPB, itu dicatat, di save, bahkan kalau bisa dijadiin lock screen ya kayak. Lock screen, betul. Itu suka banget tuh di wallpaper dan semacamnya gitu. Oh, ini ada pertanyaan sebenarnya. Pak, kalau vokasi sama PPKU gimana? Sebenarnya vokasi sama PPKU KRS-nya paket. Ya, artinya mata kuliahnya nggak boleh loncat-loncat kemana-mana. Kalau sudah dipaketkan ya itu yang diambil gitu ya intinya ya. Jadi Pak, kalau enrichment course gimana? Nah, lihat nanti dosen pembimbing, lihat kapasitas. 1 semester itu adalah 24 SKS maksimal. 24 SKS. Jadi perhatikan lagi ya Pak ya. Dengan syarat 24 SKS, IPK-nya lebih besar sama dengan 2,76. Kalau IPK-nya 2 sampai 2,76 itu hanya 22 SKS. Di bawah 2 19 SKS. Ya, jadi ya kalau misalnya mau maksimal diambil 24, IPK-nya harus di atas tinggi, 27 gitu. Berapa Kak IPK-nya? Sebentar, saya cek nih ya. Aduh, ampun Pak. Ini ada satu lagi nih pertanyaan Pak. Kalau UKT baru dibayar sebagian, apa bisa uji coba KRS? Bisa. Asal itu disetujui. Jadi kan ini namanya pencicilan. Jadi SPP itu bisa dilakukan pencicilan selama 3 kali. Komponennya kalau nggak salah 35, 30 kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi 35. Jadi pada saat saya udah membayar 35, Anda sudah bisa melakukan uji KRS atau sudah KRS-an. Prinsipnya bisa. Asal jangan minta ke saya 35%. Oke, mungkin pertanyaan sudah cukup dari Pak Angga dan Mas Ari. Mungkin ada tips-tips lain atau ada closing statement untuk teman-teman yang lainnya terkait KRS ini? Kalau saya gini, yang pertama adalah uji coba KRS bukan KRS. Nah, itu aja hanya uji coba. Jadi sering lupa. Perwalian bukan KRS. Saya sudah perwalian, KRS-nya lupa. Nah, jadi perwalian, KRS itu 2 hal yang berbeda dan harus dijalani dua-duanya. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah mahasiswa tingkat akhir wajib KRS. Jadi mahasiswa tingkat akhir, kemudian mahasiswa kadaluarsa gitu ya, yang semester sekarang mungkin semester berapa nih? 10. Ya, 10, 12 atau ada yang 14 tetap wajib KRS. Ini ada yang ketawa nih Pak. Ada yang merasa nih. Kamu wajib KRS ya. Nanti nonaktif.
Catat namanya nanti ya. Jadi nggak ada pengecualian ya Pak ya? Tidak ada pengecualian karena statusnya harus aktif untuk dilayani akademik maupun akademik. Apalagi merasa bahwa saya harus harus sidang. Nah, tapi dengan catatan ya, ada surat edaran dari Pak WR untuk yang melaksanakan tugas akhir itu sampai KRSB itu masih dimungkinkan untuk tidak bayar SPP. KRSB ya. Nanti ada baca surat edarannya. Saya kira itu dari saya. Mas Ari. Oke, mungkin saya wrapping juga tadi ada beberapa pertanyaan terkait KRS ya, yang hubungannya sama aktivitas gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa seluruh aktivitas kemahasiswaan apapun itu bisa diklaim dalam kegiatan multi aktivitas ataupun akademik begitu ya, dengan catatan bahwa semua itu harus dilaporkan ya, dilaporkan melalui laman student portal. Lalu kemudian nanti di sana ada fitur kemahasiswaan dan breakdown di bawahnya, silakan dipelajari lebih terperinci. Intinya semua aktivitas perlu dilaporkan. Nah, mekanisme untuk KRS tadi juga karena Mas Angga bagian akademis yang harus dipastikan bahwa kalian mengikuti KRS. Kalau sudah aware dengan KRS, kemudian tindak lanjut berikutnya adalah aktivitas yang ingin diklaim ke dalam multi aktivitas, maka ada dua metode sekali lagi ya tadi, bahwa ada catatan KRS terencana untuk kegiatan multi aktivitas, yang kedua juga ada kegiatan atau rekognisi pelaporan kegiatan lampau ya. Jadi tolong dipastikan kembali, dan semua informasi ini selain ada podcast minggu lalu juga di pedoman itu sudah clear ya, apa saja yang bisa direkognisi bentuknya dan bagaimana proses rekognisinya, jumlah hours dan juga nilai dan seterusnya udah ada di sana. Jadi aware sama informasi tadi Mas Angga notes adalah tentang literasi. Jadi tidak hanya bertanya tapi mengupayakan mencari dulu. Kalau memang udah mentok, IPB punya banyak media untuk mahasiswa IPB bisa bertanya. Jadi silakan menyesuaikan jika ada suatu hal yang ditemui di jalan tidak bisa ditemukan solusinya. Oke, satu lagi ya yang terkait dengan PPKU. PPKU itu tadi saya bilang paket. Jadi pertanyaannya jangan diapa-apakan. Pokoknya kami itu hanya membuka KRS untuk PPKU itu pada saat Anda login itu udah ditutup. Yang nggak bisa diapa-apain. Jadi memastikan aja ya. Memastikan aja bahwa Anda tuh sebenarnya udah check in istilahnya ya. Jadi check in sudah menjadi mahasiswa aktif, oke gitu. Saya kira itu dari saya. Enjoy KRS. Buat yang Word juga enjoy. Enjoy semangat Pokoknya goreng. nikmati hidup itu hanya sekali ya, jangan dibuat susah. Iya, bener. Nah, buat teman-teman IPB Nesian yang mungkin tadi informasinya masih kurang jelas atau misalkan tadi masih ngawang-ngawang gitu ya beritanya, bisa banget nih teman-teman ditonton ulang untuk siarannya di YouTube Ditmawa. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman informasi-informasi Ditmawa jangan sampai ketinggalan, itu di follow Sama juga dong, di Instagramnya. HP-nya juga dong. Oh iya. Oh iya. Ya, jangan lupa follow juga yang di HP Iya, ya. iya. Ketinggalan Di HP. akademik nanti dicekal aktif sama saya ntar. Ya, jangan lupa juga di follow di HP tadi, IG Instagramnya Ditmawa dan Ditmawa Entertainment, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Ditmawa. Sampai jumpa kali ya Kak kita di lain waktu. Oke, see you. Oke, ini terima kasih. Terima banyak. kasih dari aku Divana dari IPB 58 dan Caca dari IPB 56. Aku Ari IPB. IPB 19. dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip, makasih. Banyak. Terima kasih Sehat-sehat ya. Terima kasih. Ya, sehat-sehat. Sukses. Ya, sukses.